direkod. Oke, baik, silakan Ibu Dokter. Ya, baik. Ya, baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan kegiatan seminar rancangan aktualisasi untuk Pak Fandi Febrianto Abdul Hamid, ahli media keperawatan, dan sudah hadir Bapak Mentor, Bapak Faisal Podunge SKM, dan kita masih bersama Bapak Penguji, Bapak Muhammad Fadli, SHMSD. Saya persilakan kepada Fandi untuk menyajikan rancangan aktualisasinya. Disilakan. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Izin share screen, Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Faisal Podunge selaku mentor saya, yang terhormat Ibu Dr. Silviani Kesumas selaku coach saya, yang terhormat Bapak Ahmad Juwaini selaku evaluator, dan yang saya hormati Bapak Muhammad Fadli selaku penguji saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi rancangan aktualisasi saya yang berjudul Kerjasama Lintas Sektoral dalam Upaya Meningkatkan Cakupan Imunisasi Anak dan Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Tokorondo. Semoga kita semua yang ada dalam sesi evaluasi rancangan ini diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Fandi Febrianto Abdul Hamid, peserta Latsar CPNS Kabupaten Poso tahun 2022, angkatan 42. Saya lahir di Poso tanggal 8 Februari tahun 1990. Saya beragama Islam. Alamat saya sekarang Jalan Haji Agus Salim di Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara. Saya ditempatkan di unit kerja Puskesmas Tokorondo sebagai perawat. Saya masuk dalam materi saya di latar belakang. Program imunisasi merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada penduduk terhadap penyakit tertentu dan diberikan kepada populasi yang dianggap rentan terjangkit penyakit menular. Universal Child Immunization adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi di bawah umur 1 tahun. Namun, masih terdapat beberapa hambatan di Puskesmas Tokorondo yang mempengaruhi pelaksanaan perencanaan tercapainya target Universal Child Immunization atau UCI ini. Dalam hal ini, saya mencoba melakukan konsultasi kepada mentor saya terkait isu tersebut dengan tetap mengacu pada pembelajaran yang telah saya dapatkan, sehingga dalam pemilihan isu dan penerapannya pada saat aktualisasi nanti, saya tetap mengacu pada smart governance dan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, di mana seorang ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Dalam Smart ASN dan Manajemen ASN terdapat prinsip-prinsip sistem merit, di mana sistem merit ini merupakan kebijakan atau manajemen yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang adil tanpa membeda-bedakan latar belakang, serta didukung dengan adanya smart governance, sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi unit kerja, bagi saya pribadi tentunya, dan masyarakat secara menyeluruh. Dalam hasil pemantauan saya selama bekerja di unit kerja Puskesmas Tokorondo, ada 6 isu yang saya dapatkan. Dan saya lakukan identifikasi menggunakan tapisan APKL, di mana dari hasil identifikasi yang saya lakukan, didapatkan isu prioritasnya adalah adanya hambatan cakupan imunisasi pada anak dan balita di lingkup kerja Puskesmas Tokorondo. Di mana isu ini memenuhi semua kriteria APKL, di mana setiap indikator nilainya bernilai 5, dan berkaitan pula dengan agenda 3 Smart dan Manajemen ASN, Wall of Governance pada poin Integrating Service Delivery atau proses penyatuan pemberian layanan kepada publik dan Culture Change atau suatu organisasi atau budaya suatu organisasi. Karena dalam isu tersebut masih ada beberapa kelompok masyarakat
yang menganggap imunisasi atau vaksin tidak halal, sehingga dalam pelaksanaannya nanti dibutuhkan pengetahuan Smart ASN dalam literasi digital, sehingga dapat menimbulkan minat masyarakat dan mengurangi biaya dalam pelaksanaannya. Dari isu prioritas yang saya dapatkan ini, saya melakukan tapisan kembali menggunakan tapisan USG untuk menentukan prioritas masalahnya. Di sini terdapat 4 masalah dari hasil analisis saya, di mana masalah prioritasnya saya tapis menggunakan USG, urgency, seriousness, dan growth, dan saya dapatkan prioritas masalahnya adalah belum tercapainya cakupan imunisasi sesuai Universal Child Immunization. Untuk menentukan penyebab dari prioritas masalah ini, saya menggunakan diagram fishbone, di mana saya mendapatkan 5 kategori penyebab masalahnya. Yang pertama, kurang pengetahuan pemahaman ibu tentang manfaat dan pentingnya imunisasi. Yang kedua, sebagian kecil kelompok masyarakat dengan budaya dan kepercayaan untuk menolak imunisasi. Yang ketiga, masyarakat yang sering berpindah-pindah tempat. Pada kategori yang kedua, metode. Di sini kurangnya sosialisasi penyuluhan terkait imunisasi. Yang kedua, kurangnya kerjasama dengan lingkungan sekitar dan beserta kader. Pada kategori yang ketiga, di mesin masih kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan sweeping. Pada kategori money, masih rendahnya sosial ekonomi masyarakat. Yang kelima, material, jauhnya lokasi serta medan yang berat, dan mitos vaksin yang tidak halal. Dari penyebab-penyebab masalah ini, saya memunculkan gagasan strategi pemecahan masalahnya, di mana tetap relevansi dengan materi pada agenda 3. Di mana gagasan penyelesaian yang pertama adalah menyediakan sarana pendukung seperti motor trail, di mana di sini relevansi dengan agenda 3, yaitu merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga. Gagasan yang kedua, melibatkan kader dalam pelaksanaan imunisasi, juga relevan dalam agenda 3, yakni penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan, karena dalam penyelesaian gagasan ini nantinya saya akan membuat sebuah grup WhatsApp untuk mengkoordinasi pelaporan apabila adanya kasus KIPI setelah anak atau balita mendapatkan imunisasi. Di gagasan yang ketiga dan yang keempat, melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Di sini juga relevan dengan agenda 3, yakni penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan, karena pada gagasan penyelesaian ini saya akan melakukan pembuatan video beserta pembuatan leaflet dan kantong informasi yang mungkin akan berguna bagi masyarakat. Pada gagasan yang kelima, membuat kantong informasi, dan yang keenam, melakukan imunisasi ke sekolah. Pada tabel rancangan kegiatan aktualisasi ini, pada kegiatan yang pertama, saya melakukan konsultasi kepada mentor terkait pelaksanaan aktualisasi nantinya, di mana di sini dikaitkan juga dengan nilai-nilai ASN berakhlak, seperti akuntabel, loyal, dan kolaboratif. Pada kegiatan yang kedua, saya melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang imunisasi anak dan balita di Posyandu. Pada kegiatan ini juga mencakup pada nilai-nilai ASN berakhlak seperti akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Pada kegiatan ketiga di rancangan aktualisasi saya ini, saya membuat kantong informasi tentang imunisasi, di mana ini juga salah satunya berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang meliputi akuntabel, adaptif, berorientasi pelayanan. Pada kegiatan yang keempat, melibatkan kader dalam pelaksanaan imunisasi, juga saya kaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu kolaboratif, harmonis, dan adaptif. Pada kegiatan yang kelima, di rancangan kegiatan aktualisasi ini, saya melakukan imunisasi ke sekolah, di mana di sini saya mengaitkan dengan nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu akuntabel, harmoni, berorientasi pelayanan. Pada kegiatan yang keenam, di sini saya melakukan evaluasi seluruh kegiatan yang telah saya lakukan, dan juga saya kaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Demikian pemaparan rancangan aktualisasi saya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Faisal Podungge selaku mentor saya yang telah menyempatkan waktunya untuk mendampingi saya dalam proses seminar evaluasi rancangan ini. Terima kasih juga buat Ibu Dr.
Silviani Kesuma selaku coach saya yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan rancangan ini. Kepada Bapak Ahmad Juwaini selaku evaluator, terima kasih Pak sudah memfasilitasi evaluasi rancangan pada siang hari ini. Untuk Bapak penguji, Bapak Muhammad Fadli, diharapkan kesediaannya memberikan saran dan masukan serta kritikannya untuk kelancaran pelaksanaan aktualisasi saya nantinya. Akhir kata, tak ada gading yang terletak. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima Waalaikumsalam. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ya, stop. baik. Ya, baik. Terima kasih, Pak Fandi. Ya, ini saja ya, kita mengalir saja mendengar penyajiannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Faisal selaku mentor untuk menambahkan dan menjelaskan dan melakukan penguatan terhadap penyajian dari Fandi. Disilakan Pak. Masih termute Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati fasilitator, yang saya hormati Bapak penguji, yang saya hormati Ibu Coach dan teristimewa peserta Latsar yang juga merupakan staf Puskesmas Tokorondo, meskipun baru berapa bulan itu, tapi kami sudah berdayakan peserta ini sebagai salah satu tim dari program imunisasi di Puskesmas. Yang pertama, walaupun komentar saya pada kesempatan kali ini, yang pertama tentunya saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada peserta Latsar, dan terutama ini coachnya terhadap pengambilan judul ini, ya karena mengingat salah satu permasalahan itu dari Puskesmas Tokorondo, yaitu cakupan imunisasi yang masih sangat rendah. Itu meskipun hanya di 2 wilayah, tapi itu masih merupakan masalah bagi kami. Dan tentunya dengan aktualisasi ini, dan kami mengharapkan bahwa terjadi perubahan pemahaman pikiran, pemahaman kepada masyarakat. Apalagi di sini judulnya dipakai dengan kegiatan LINSEK. Nah, jadi semoga nanti di aktualisasi ini peserta Latsar ini dapat memanfaatkan momen ini, bisa meningkatkan pemahaman terhadap 2 wilayah itu, dan sekaligus juga untuk menaikkan cakupan yang imunisasi di Puskesmas Tokorondo. Itu harapan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada harapan dari Dinas Kesehatan, itu agar setiap peserta Latsar, baik dalam aktualisasi maupun penulisan, itu harus diterapkan maupun dituangkan sesuai dengan nilai-nilai akreditas. Karena mengingat Puskesmas Tokorondo ini akan menghadapi penilaian atau evaluasi pada tahun ini atau tahun depan. Nah, tentunya aktualisasinya ini nanti dapat diterapkan sesuai dengan nilai-nilai akreditas, ya, baik dalam SOP maupun regulasi. Ya. Mungkin itu yang bisa saya komentari pada kesempatan kali ini. Nanti mungkin bisa berkembang nanti dalam penyajian atau dalam aktualisasi maupun dalam uji final nanti. Ya. Terima kasih Bu, saya kembalikan ke moderator. Ya. Terima kasih Pak atas masukannya. Ya, baik, terima kasih Pak Mentor atas penjelasan-penjelasannya. Saya persilakan kembali kepada Bapak penguji untuk memberikan evaluasinya. Disilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati coach kita hari ini Ibu Dr. Gigi Silvi. Yang kami hormati mentor kita hari ini Pak Faisal Podunge. Yang saya banggakan peserta kita Bapak Fandi.
serta evaluator kita hari ini selaku host Pak Ahmad Juwaini. Saya langsung saja kepada seminar kita. Saya mulai dengan latar belakang. Yang pertama, harapan kita karena pelatihan secara tulisan, pengayaan latar belakang, karena tulisan ini dalam rangka pelatihan dasar, maka kita harapkan untuk bisa dimasukkan Perla nomor 10 tahun 2021 tentang pelatihan dasar. Setelah itu nanti baru muncul teknis. Iya Pak, baik Pak. Oke. Nah, untuk pencapaian saya pikir memang secara kualifikasi tempat bekerja belum bekerja, tapi sudah bisa mengidentifikasi dan bisa memberikan ide gagasan dan solusi apa yang harus kita ambil. Cuma beberapa yang perlu kita diskusikan saja tentang latar belakang lagi. Di judul itu disebut lintas sektoral, maka saya harap nanti juga latar belakang seperti apa lintas sektoral yang dimaksud. Baik, di latar belakang di lintas sektoral adalah ini, lalu siapa saja yang terlibat lintas sektoralnya. Ya, ketika kita membaca latar belakang kita sudah bisa terbayang tentang harapan-harapan dan tujuan dari aktualisasinya. Selanjutnya, saya langsung ke tahapan kegiatan saja. Iya Pak. Tahapan kegiatan itu ada salah satunya sama seperti sebelumnya. Tahapan yang ketiga meminta persetujuan mentor. Saya pikir kita naikkan saja karena konsultasi mentor itu keluarannya pasti meminta persetujuan mentor. Iya Pak. Ya, konsultasi. Kalau tidak nanti bola-balik itu konsultasinya. Konsultasi Iya, Pak. balik. Iya. Jadi nggak usah lagi ada meminta persetujuan mentor, dia jadi outputnya konsultasi mentor. Itu output. Oke. Nah, untuk saya juga banyak saya baca nilai core value karena nanti kita akan bagaimana core value-nya bisa dipahami. Tadi disampaikan oleh Pak mentornya dalam akreditasi, nanti dilihat apakah aktualisasi ini mempunyai dia terhubung dengan SPM, indikator SPM. Kemenkes membuat indikator standar pelayanan minimal, lalu ada di bawahnya indikatornya. Nah, kalau imunisasi ini punya indikator di SPM, maka nanti bisa dimasukkan. Baik, saya sampai sama dengan itu, jadi nanti teman Pak Fandi bukan cuma rancang aktualisasinya ini bukan cuma sebagai syarat suatu pelatihan, tetapi juga ternyata berdampak pada kinerja dari tempatnya bekerja. Iya Pak. Ya, nanti dilihat, nanti dimasukkan. Nanti kalau kesehatan sudah terbiasa memang begitu. Lihat SPM, capaian mana itu yang akan kita intervensi. Iya Pak. Oke, selanjutnya seberapa penting nilai? Untuk nilai di tahapan 1, kegiatan 1, saya pikir kita perlu masukkan nilai kompeten. Bisa dilihat, kita diskusi sedikit untuk nilai-nilai core value. Untuk konsultasi di situ nilainya kolaborasi akuntabel. Iya. Akuntabel. Nah, satu tahapan itu bisa sampai tiga core value dimasukkan. Ini kan cuma satu-satu. Iya. Saya rencananya memang mau memasukkan Pak, semua core value yang menyangkut, cuma saya pikir untuk meringkas materi saya, jadi sebagian saya tidak masukkan, saya masukkan yang betul-betul inti dari core value-nya itu Pak. Mungkin seperti itu. Ya, memang kalau kita ada yang inti dan juga, tetapi jadi intinya bukan cuma satu. Misalnya bahwa ketika konsultasi dan mentor, salah satunya persiapan dan kita punya kompeten dalam hal. Iya Pak. Iya Pak. Ya, jadi kalau kita tidak persiapkan itu, tanamkan itu, maka biasanya gagasannya nanti setengah. Ini kita sudah tanamkan. Misalnya orientasi pelayanan. Jadi sebelum konsultasi dan mentor kita sudah tanamkan, saya akan berbasis pelayanan, saya akan kompeten, lainnya silakan. Nah, itu dua hal yang penting tertanam. Oke? Iya Pak, baik. Selanjutnya saya ke ini sudah sosialisasi ya, membuat ini kantong informasi. Iya Pak. Dalam kantong informasi itu apa? Kantong informasi ini Pak, dia nanti saya buat
berbentuk seperti mading, namun di situ terdapat kantong-kantong yang memuat tentang leaflet-leaflet tentang manfaat imunisasi, fatwa MUI tentang halalnya vaksin, mungkin seperti itu Pak. Jadi bisa berguna nanti untuk masyarakat yang datang ke puskesmas. Ya. Selanjutnya saya mungkin ke lintas sektoral ini siapa saja yang rencananya? Ya, lintas sektoral ini mungkin saya akan memberdayakan kader-kader yang ada pada saat Posyandu dan juga pemuka-pemuka masyarakat. Karena khususnya ada di 2 desa di atas itu yang di Gunung Biru, Desa Weralulu, karena di situ masih banyak kelompok-kelompok masyarakat itu yang menganggap imunisasi itu tidak halal atau menolak imunisasi. Jadi mungkin nanti saya akan melakukan pendekatan pada pemuka-pemuka masyarakat yang ada di sana untuk mensosialisasikan tentang fatwa MUI bahwa vaksin ini halal, seperti itu Pak. Nanti berarti nanti apa yang disampaikan tinggal ditambah saja di pengayaan latar belakang. Iya Pak. Oke, saya akan melihat lintas sektoral. Ketika kita baca latar belakang terus terbayang. Iya Pak. Tahapannya sudah nyambung. Oke. Iya. Selanjutnya saya lihat tadi melakukan kegiatan imunisasi. Siapa yang siapkan imunisasinya? Saya Pak, melakukan imunisasi di sekolah Pak. Ya, yang siapkan imunisasinya? Saya Pak. Siapkan sendiri? Ya maksudnya saya dengan penanggung jawab program saya Pak. Ya, imunisasinya ini kan memastikan dia terlaksana. Ya. Imunisasinya ada? Ada. Ada. Yang ada di kantor punya? Iya Pak. Oke, itu bisa dipastikan ya? Ya, karena kebetulan juga kemarin kan bertepatan dengan BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Kita juga sudah melakukan imunisasi ke sekolah. Cuma masih ada satu sekolah itu yang di atas, itu belum, karena memang di atas itu masyarakatnya, orang-orang tuanya kebanyakan menolak, Pak. Jadi kemungkinan itu saya mau lakukan dulu sosialisasi, dan saya mau lakukan imunisasi ke sana, imunisasi kembali, Pak. Oke. Saya memastikan bahwa kegiatan akan jalan dan karena cuma sebulan bisa ada gambaran berapa sasaran kita karena cuma sebulan bekerja, apakah berapa capaian per desa atau per orang atau ya kebetulan Pak sebulan. Ya kebetulan yang dalam masalah ini, yang cakupan masalah ini yang bermasalah itu ada di 2 desa itu hanya memiliki 1 sekolah, jadi kemungkinan 1 sekolah itu capaian saya. Oh, capaiannya cuman yang sekolah. Iya. Dengan yang untuk yang anak dan balita juga di kedua desa itu, Pak. Ya. Supaya nanti kan begini, karena judulnya meningkatkan ya. Berarti ada yang sebelumnya, ada yang ditingkatkan. Supaya nanti ketika ke depan, nanti pas implementasi, kita bisa melihat itu meningkatkan cakupan imunisasi anak dan balita. Iya. Kan? Iya. Nah, nanti misalnya sekarang berapa cakupannya? Untuk sekarang yang untuk di desa itu yang laki-laki 47% dengan ya, yang 47%. Iya. Ya, nanti yang di peningkatan berarti nanti dinaikkan ketika implementasi. Iya. Ya, itu nanti akan diceritakan. Iya. Oke. Ya, oke, nanti dinaikkan. Jadi dengan yang sudah 2 desa dengan waktu sebulan itu akan naik. Oke. Iya, Pak. Ya. Selanjutnya ini yang terakhir sama seperti seberapa penting nilai harmonis bagi pelayanan kesehatan? Sangat penting, Pak. Karena dalam melakukan pelayanan kesehatan itu dibutuhkan yang namanya harmonis, dibutuhkan yang namanya rasa peduli. Bagaimana kita melakukan pelayanan kalau kita tidak peduli dengan pasien-pasien kita yang datang? Dengan kita mengedepankan kode etik menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Jadi tanpa membeda-bedakan latar belakang, siapapun yang datang akan kita layani secara optimal. Dengan berorientasi pada pelayanan, Pak. Seperti itu. Oke. Bu Kos sudah diucapkan, berarti tinggal ditanamkan dalam-dalam. Oke. Ya, aktualisasikan dan Insya Allah. Ya, hari ini sudah disampaikan di lisan, tinggal ditanamkan. Oke, demikian dari kami. Saya kembalikan ke Coach. Apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. atas masukan dan sarannya. Ya, baik. Terima kasih ya. Udah dicatat. Nah, silahkan diperbaiki. Iya, Baik, kita akhiri seminar rancangan untuk Pak Fandi, dan tak lupa kita ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Faisal selaku mentor dan juga kepada Bapak Pemuji. Ya, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, Pak. Terima kasih. Sudah Ya. memandu proses ujiannya Pak Fandi, dan selamat ya Pak Fandi sudah melewati ini, dan silakan segera melakukan perbaikan atas saran masukan dari Pak Penguji. Terima Ya. kasih banyak juga pada Pak Mentor Pak Faisal Podungge sudah menyempatkan sama-sama. waktu untuk hadir. Kami silakan dengan hormat untuk live forum ini karena kita masuk ke peserta berikut. Izin live Pak, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih.